Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Pratama. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari basis data. Sebelumnya ini query lanjutan ketiga, di mana kita akan mengenal tentang constraint di sini. Saya akan berterima kasih. Kemudian saya di sini akan kepada Bapak Rengga Asmara Askom BCA. Jadi yang pertama kita mulai aja. Yang pertama yaitu adalah mendefinisikan dan menguraikan. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Uraian. Constraint mencegah penghapusan data disediakan oleh suatu tabel yang melakukan keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal terdapat batasan antara tabel departemen dengan tabel pegawai. Di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi untuk ekspor kolom nomor departemen atau DNP juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris yang dibaca oleh departemen tersebut akan dihapus dan mengembalikan informasi dari tabel departemen sedangkan terdapat dan tidak seperti itu yang bisa kita sebutkan oleh ekspor itu departemen tersebut, maka dengan adanya constraint itu adalah tabel penghapusan itu dilakukan. Kalau ekspor itu dari beberapa constraint yang untuk dikeluarkan. Jadi di Oracle itu mempunyai yang sudah dikeluarkan itu 5 constraint ya. Yang pertama itu adalah nomor definisinya unique, primary key, origin key, dan check skema itu. Jadi 5 constraint ini akan mempunyai fungsi masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan bahas itu. Nah, ini akan pertama adalah definisi constraint itu adalah standar jenis file. Kemudian import itu dari file ini, jadi kita masukkan ke dalam database Oracle ini. Kemudian import bahwa setelah kita antara ekspor dan import itu bedanya output dan dari input datanya apa, terus jumlah maksimalnya keuntungan dari berapa ekspor itu. Import ini adalah bisa utamanya itu adalah segi tabel constraint-nya, segi itu apa gitu. Katakanlah di sini itu dari segi keamanan juga. Kenapa aman? Karena ini adalah yang keamanan itu bukan jaringannya sebenarnya, database-nya, tapi masalah keamanan datanya itu, data itu sebagai jadi nanti kalau kita misalnya apa itu namanya kita suatu kolom data kita bisikan untuk konsumen walaupun sudah ada di Oracle itu kayak sebagai kunci primer atau primary key itu masih tidak boleh nol. Itu kan masih sudah ada, tapi ya di sini itu dicontohkan kalau pasnya namanya apa kemudian lagi coba kalau pasnya apa sih di mana ada. Ini adalah salah satu cara buat menghindari keapesan. Jadi ini ada garis yang kosong. Jadi untuk menghindari caranya keapesan itu dengan cara seperti ini. Itu oke, lanjut aja. Kemudian fungsi pencipta dalam data dan semua data dalam yang pertama itu bagaimana kita kemudian import menambahkan data ke dalam database. Menjelaskan kemudian coba import itu adalah melalui file yang dinamakan .sql biasanya. Beri nama .sql, kita langsung importkan ke dalam dalam Oracle-nya kita anggap kosong, nanti akan kembali benar-benar kosong, nggak ada datanya, itu baru nol selesai. Itu kalau nol itu. Dan untuk mengatasi saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ekspor dan import ini, karena mungkin sering ekspor dan import ini ini mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan cara-caranya itu ada, tapi jadi di sini ketika itu bisa menyampaikan sekarang apa ya, mungkin akan saya sampaikan di lain waktu. Nama-nama akhir kata mohon maaf jika banyak kesalahan, tapi juga kan ada kemungkinan kalau nama orang itu ada yang sama, bahkan cowok sama cewek aja ada yang sama, iya kan? Tapi di sini itu dengan menggunakan yang namanya unique itu kita bisa membedakan. Jadi ada data yang kita ingin masukkan ke dalam tabel kita, ingin kita masukkan ke dalam database kita, itu kita filter. Jadi apakah data itu ada yang sama di dalam suatu tabel kita itu tadi. Kalau sama, dia akan mengembalikan suatu nilai error seperti itu. Jadi kayak ini kan diperbolehkan kalau Smith J Smith. Nah, kalau ada lagi inputan yang sama itu tidak akan dibolehkan karena ini unik gitu loh. Ini unik. Dan berhubung ini adalah emailnya yang di unik, ini adalah kan ini kan udah ada J Smith ini, ya kan? Itu nggak boleh seperti itu. Ini fungsi unik. Fungsi email UK ini namanya ya EMP email UK ini adalah nama unit email, dan sedangkan email ini adalah filenya yang ada di sini. Email ini adalah filenya yang ada di sini. Jadi bagaimana jangan sampai keliru ini ya terserah sebenarnya terserah. Jadi ketika kita itu pengen memberi nama ini email gitu aja ya cukup. Tapi standarisasi di Oracle sendiri, bahkan saya pernah juga melakukan pelatihan Oracle itu ternyata itu memang penamaannya itu harus seperti ini.
Jadi UK ini unit K seperti itu. Kalau PK itu primary K, FK itu foreign K, gitu sebenarnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Penamaan dan biasanya itu dimulai dari EMP ini adalah nama tabelnya, email itu adalah nama kolomnya, UK ini adalah tipe constraint-nya seperti itu. Constraint primary key. Nah, constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key yaitu adalah, nah seperti ini bisa kita contohkan. Kalau ini adalah nama tabel, ini di PK ini adalah nama aliasnya, PK-nya ini adalah primary key. Primary key ini adalah department ID. Department ID ini akan dijadikan sebuah primary key, di mana primary key ini tidak boleh bernilai 0, tidak boleh sama, harus berbeda, harus unik. Pokoknya dia itu kemana-mana ya ini kilo primary key ya, ibaratnya itu kayak apa ya, kayak sidik jari lah gitu primary key itu. Jadi siapapun tidak bisa yang mengembari itu nggak bisa. Kalaupun dia itu sama pun, sama katakanlah sama laki-lakinya itu dia beda sidik jarinya itu tidak bisa. Jadi ibaratnya itu seperti itu. Nah, mungkin dari kelima constraint itu jadi not null, unique, primary key, origin, dan check itu tadi ya, mungkin bisa kita simbolkan di mana mungkin di sini yang belum saya sampaikan itu adalah origin key. Jadi di sini akan saya coba menjelaskan untuk mengenai origin key, di mana origin key itu hampir sama dengan primary key. Jadi yang dimaksud dengan origin key ini tidak kok kita itu harus mendeklarasikan seperti ini, tidak. Sebenarnya bisa menggunakan program itu, bisa kita pada saat kita membuat trigger dari program kita. Jadi ketika apa ya, ketika kita ingin menghapus sebuah data yang data itu mempunyai relasi dengan tabel lain, padahal tabel itu data kita itu masih digunakan di tabel lain, itu juga bisa. Jadi contohnya kayak tadi yang dijelaskan pertama itu tadi, departemen ID itu tadi, dia tidak bisa seperti itu. Kayak seperti ini dia tidak bisa menggunakan ini. Karena apa? Karena departemen ini masih digunakan di departemen yang lain, seperti itu. Jadi saran saya version key ini adalah merupakan desain, yaitu di sini tinggal ganti aja version key apa yang ingin dijadikan version key, kemudian di sini nanti ada namanya sama. Kemudian untuk yang terakhir itu apa? Itu namanya yang terakhir check. Nah itu check itu adalah variabel yang dia itu bernilai true atau false, begitu aja. Jadi simple, it's very simple, it's very easy. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan kalian berikan di komennya apa kritiknya. Insya Allah saya akan memperbaiki diri. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.